Kenapa dikatakan halal bihalal? Karena menjaga kemurnian ibadah, kemurnian ridho Allah dan Rasulnya itu bukan sesuatu yang paling mudah. Bahkan bisa dikatakan itu adalah sesuatu yang paling sulit. Sehingga kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW yang tatkala beliau itu mengidap penyakit yang kemudian berujung dengan kematian beliau, yaitu merasakan sakit di sebagian badannya selama 18 hari lamanya, sampai kemudian beliau itu tidak mampu untuk berjalan, bahkan tidak mampu untuk bergerak, dan akhirnya meninggalkan dunia yang fana ini. Di saat itu ketika Nabi SAW sakit, itu banyak sahabat itu yang i'tikaf di masjid. Bukan hanya untuk bermaksud beribadah, tidak, tapi tujuan utamanya itu adalah ingin mengetahui bagaimana keadaan Nabi Muhammad sambil mendoakan, berharap-harap cemas untuk kesembuhan Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita tahu di dalam sejarah sahabat Nabi telah dijelaskan bahwasanya tidak ada satu manusia pun dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat yang kecintaan dia kepada orang lain melebihi daripada kecintaan sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad. Sehingga tidak lagi merisaukan mereka apa yang akan dimakan hari itu, tidak merisaukan mereka. Tidak lagi merisaukan mereka apapun yang terjadi terkait dengan musibah yang Allah berikan melalui keluarga, melalui kesehatan dan sebagainya, tidak lagi. Tapi yang merisaukan mereka itu adalah bagaimana Nabi Muhammad. Sehingga mereka itu dalam masa 18 hari itu kebanyakan mereka itu i'tikaf di masjid sambil ingin tahu bagaimana keadaannya. Sampai suatu waktu ketika Imam Ali keluar dari rumah beliau dalam keadaan sedih yang terlihat di raut mukanya, maka kemudian para sahabat bertanya, apa yang terjadi? Bagaimana keadaannya Nabi? Apakah lebih baik atau justru lebih buruk? Maka kemudian Imam Ali menjelaskan bahwasanya keadaan Nabi itu lebih buruk. Bisa itulah mereka berteriak sambil berdoa, ada yang menangis dan sebagainya, sehingga teriakan sahabat Nabi itu terdengar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dia bertanya, wahai Aisyah, apa yang terjadi? Kenapa mereka itu berteriak? Dijelaskan bahwasanya mereka berteriak, mereka menangis, mereka berdoa karena mereka sedih mendengar bahwasanya engkau sakitnya lebih parah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Fadl bin Abbas dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bawa aku kepada mereka. Subhanallah, di saat-saat terakhirnya pun beliau itu masih menyempatkan diri untuk menenangkan sahabatnya. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Bawa aku kepada mereka. Dipapahlah beliau sampai masuk ke dalam masjid, sampai kemudian menaiki mimbar. Yang biasanya beliau itu naik ke mimbarnya, kemudian beliau itu memberikan nasihat dan wejangannya dalam keadaan berdiri di atas mimbarnya tersebut. Saat itu beliau sudah tidak kuat lagi, sehingga beliau itu duduk di ondak, di tangga-tangga mimbar yang dibuat oleh sahabatnya untuknya. Pada saat itulah kemudian beliau bertanya, apakah kalian sedih karena aku akan meninggalkan kalian? Serentak mereka mengatakan, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Tebusannya engkau tetap bersama kami itu adalah ruhku, adalah ruh kedua orang tuaku. Biarkan kau masih hidup, sementara kami yang meninggal, jangan engkau yang meninggal. Lagi-lagi Nabi SAW bersabda, apakah kalian susah kalau aku meninggalkan kalian? Lagi-lagi dijawab oleh mereka, fidaka abi wa ammi summa nafsi ya Rasulullah. Tebusanmu wahai Nabi adalah diriku, keluargaku, orang tuaku, semuanya ya Rasulullah. Di saat itulah Nabi bersabda, laisa huna mau'iduna, laisa huna mau'iduna, laisa huna mau'iduna. Bukan di sini tempat kita berkumpul selama-lamanya. Apa kata beliau? Pesan itu bukan hanya bagi sahabat, tapi bagi kita, yang menandakan bahwasanya melestarikan istiqomah, menjaga kemurnian ibadah dan kemurnian ridho yang setelah
Bulan Ramadan selama sebulan suatu kita beribadah, terus kita itu jaga kemuliaannya sampai bulan Ramadan berikutnya, sampai bulan Ramadan yang setelahnya, sampai kita meninggal dunia, itu adalah suatu pekerjaan yang paling sulit. Di mana Nabi SAW bersabda, isbiru ala ma antum alaih hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian di dalam menjalani kehidupan kalian ini, sabar, karena ujian pasti datang, cobaan pasti datang, perilaku, tindakan yang datang dari diantara sekitar kita, yang tidak mengenakan kita, yang menyebalkan kita, yang mengganggu perasaan kita, pasti datang. Sabarlah kalian di dalam melaksanakan segala macam yang aku perintahkan. Sabarlah kalian di dalam melaksanakan menghidupkan sunnah-sunnahku. Sabarlah kalian di dalam menjauhi larangan-larangan yang Allah larang melalui lisan muliaku. Sabarlah kalian, sabar itu semuanya sampai kalian itu akan bertemu denganku kelak nanti aku tunggu kalian di telagaku, kata Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk yang ditunggu oleh Nabi Muhammad. Dan semoga itu termasuk yang berhasil terus melewati ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, sampai nantinya setelah kita itu mendapatkan ujian yang terbesar. Kapan itu? Ketika kita akan meninggal dunia, iblis yang akan datang kepada kita untuk diperintahkan kita bersujud kepadanya, kita menolaknya. Dengan mudah kita itu menolaknya, dan saat itulah kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu para hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, semalam kami sempat menjelaskan terkait dengan hak seorang hamba kepada Allah. Hak seorang hamba kepada Allah itu sangatlah besar. Apapun keadaan yang terjadi pada kita, haknya Allah kepada kita tetap harus kita laksanakan. Dan hak Allah kepada hambanya itu tidak bisa kita balas, tidak bisa kita tuntaskan, tidak bisa kita terapkan dan kita laksanakan, walaupun kita dari semenjak hidup kita sujud di atas bara api sampai kita meninggal dunia, belum bisa kita itu melaksanakan haknya. Tapi paling tidak kita itu maksimal melaksanakannya. Apa itu haknya? Hak Allah itu selalu ada pada kita. Dari mulai kita lahir sampai kita balik, dari mulai kita balik sampai kita meninggal dunia, baik kepada kita yang laki-laki, baik kepada kita yang perempuan, kepada kita yang mempunyai pekerjaan maupun tidak punya pekerjaan, yang kaya, yang miskin, semuanya, keadaan itu semuanya mempunyai hak-hak yang harus dituntaskan. Karena keadaan manusia itu tidak akan terlepas daripada 4 keadaan. Kita seberataan nggak mungkin lepas daripada 4 keadaan. Kalau kita berada dalam satu keadaan, maka mungkin 3 keadaan yang lainnya tidak, tapi kemudian akan berlanjut, bergantian, keadaan itu akan datang kepada kita. Apa itu keadaan yang harus kita tuntaskan syukurnya dan haknya kepada Allah Ta'ala? Yang pertama adalah keadaan kita itu tidak lepas daripada satu, kita tertimpa dengan ujian. Haknya Allah, kita harus sabar. Kita diberikan anugerah Allah Ta'ala berupa anugerah dan kenikmatan. Haknya Allah, kita harus bersyukur. Ketiga, kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kita melakukan sebuah kemaksiatan, maka kita harus menjalankan haknya kepada Allah dengan kita kembali kepadanya, dengan kita bertobat kepadanya dan kembali ke jalan yang benar. Dan yang keempat adalah ketika kita melaksanakan taat seperti sekarang ini, alhamdulillah kita sekarang berada di dalam sebuah ibadah, bahkan ibadah yang terbesar. Yang dikatakan Imam Syafi'i bahwasanya menghadiri majelis taklim adalah suatu pekerjaan yang sunnah, yang paling afdal, melebihi daripada pekerjaan sunnah yang lainnya. Alhamdulillah, itu juga wajib kita terapkan haknya Allah terhadap kita. Apa itu? Kita juga harus mensyukurinya dan kita harus mengetahuinya bahwasanya ini semuanya datanya bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita, karena memang Allah berkehendak kita itu mendapatkan hidayah daripadanya, sehingga kita semua berkumpul di tempat ini. Oleh karena itu, ayo kita bahas keadaan-keadaan yang terjadi pada kita. Jangan kita membohongi diri kita, siapapun kita, mau kita orang alim, mau kita orang biasa, mau kita orang kaya, mau habaib, mau bukan, semuanya sama. Pasti kita akan melewati ini. Yang pertama adalah kita dapat nikmat. Semuanya dapat nikmat. Nggak ada yang nggak pernah nggak dapat nikmat. Kalau seumpama ada seorang mengatakan, "Beb, saya hidup saya tidak pernah senang," bohong. Itu adalah seorang yang kufur nikmat namanya. Semuanya pernah merasakan nikmat. Semuanya pernah merasakan bahagia.
Semuanya pernah merasakan senang, gembira. Semuanya pernah merasakan hatinya itu berbunga-bunga. Itu pernah. Di saat itulah apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bersyukur pada Allah. Dan syukur itu harus kita laksanakan dan terapkan langsung 3 tahapan sekaligus. Yang pertama, syukur dengan lisan. Dengan lidah kita mengatakan alhamdulillah. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwasanya orang yang paling banyak bersyukur adalah orang yang paling banyak pahalanya. Orang yang paling banyak bersyukur adalah orang yang paling banyak anugerahnya. Orang yang paling banyak bersyukur adalah orang yang paling banyak Allah berikan kesempatan demi kesempatan, kesempatan punya harta, kesempatan punya jabatan, kesempatan yang lainnya. Karena apa? Sesuai dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu syukur dengan lisan, alhamdulillah. Oleh karenanya coba lihat, kalau kita pernah berjumpa dengan guru-guru kita, sebagaimana yang telah kita terapkan dan kita laksanakan serta kita alami, kita berjumpa dengan Habib Zain, kita berjumpa dengan Habib Salim Syatili, kita berjumpa dengan Habib Umar bin Hafid, kita berjumpa dengan para ulama-ulama itu, selalu yang pertama kita dikatakan oleh mereka kepada kita, kif halak? Jawabannya apa? Alhamdulillah. Kenapa mereka itu bertanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Bagaimana kau pagi hari ini? Dan sebagainya. Untuk hanya mengucapkan supaya kita membiasakan diri untuk mengucapkan alhamdulillah. Kalau sudah kita biasa mengucapkan alhamdulillah, maka insya Allah 2 rukun syukur yang lainnya itu mudah untuk kita terapkan. Itu syukur dengan lisan. Yang kedua, syukur dengan hati. Syukur dengan hati adalah dengan kita itu meyakini sebenar-benarnya, seyakin-yakinnya bahwasanya semua kenikmatan yang Allah berikan itu semata-mata datangnya daripada Allah. Sehingga kita satukan dan harus kita bedakan antara yang sumber dengan yang sebab. Kenapa? Tatkala kita sudah bisa membedakan antara yang sumber dari segala kenikmatan dan yang kedua adalah yang merupakan cuma sarana saja, wasitoh saja, di saat itulah kita itu bisa memurnikan keimanan kita dan membesarkan serta mengagungkan ketakwaan kita. Tapi ketika kita itu sudah tidak bisa membedakan antara keduanya, inilah yang banyak terjadi sekarang ini. Banyak orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, banyak orang itu yang menjadi hamba. Hamba itu bukan hanya hamba Allah, ada hambanya perempuan, ada hambanya jabatan, ada hambanya harta benda, ada hamba nafsunya sendiri, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak bisa membedakan antara sumber dengan wasitohnya. Semua wasitoh. Oleh karenanya saya teringat bagaimana saya punya abah Habib Hasan Baharun. Beliau menyampaikan kepada kita, kalau seumpama kita minta bantuan untuk diri kita, itu aib, sangat aib. Dan itu bisa sekali kita minta bantuan kepada orang lain, padahal kita itu mampu untuk berdikari sendiri, minta-minta dan sebagainya, maka Allah akan membukakan pintu kemiskinan 70 kali. 70 pintu. Oleh karena jangan sampai kita berharap orang yang suka minta itu jadi orang yang gak bakalan jadi orang kaya. Karena Nabi Muhammad telah bersumpah, wallahi inilah uqsimu ala salasin, demi Allah aku bersumpah terhadap 3 hal. Yang pertama, madulima abdun bimadlamatin fasobara 'alaiha illa wazadahu Allahu izzan wa rifatan. Tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh orang lain lalu dia itu sabar menjalankannya, menghadapinya, kecuali pasti Allah akan tambah anugerah dan ketinggian derajatnya. Yang kedua, ma fataha abdun baba mas'alatin illa wa fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabil faqr. Tidak ada seorang pun yang membuka pintu kesempatan minta-minta pada orang lain kecuali dengan satu permintaan Allah akan membukakan pintu 70 pintu kefakiran. Dengan sumpahnya Nabi Muhammad. Sedangkan yang ketiga, mana qasomalu min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak berkurang harta itu dan sedekah, bahkan bertambah dan bertambah. Di sini kita kalau tidak bisa membedakan antara sumber dengan wasitohnya, maka kita belum bisa beriman dengan sepenuhnya. Sehingga saya punya abah berpesan begini, kalau kita minta untuk pondok, kita harus tawakal kepada Allah. Karena apa? Minta untuk pondok itu jihad. Nabi Muhammad juga pernah meminta, wahai sahabat-sahabatku, banyak di antara kita yang tidak mampu untuk membekali dirinya dalam peperangan ini. Siapa di antara kalian yang mampu? Ayo bantu mereka. Li'la'i kalimatillah.
Ya ma'syaral nisa, tasaddaqna, wahai perempuan-perempuan, ayo banyak sedekah, kumpulkan sini sedekah kalian. Rasulullah minta. Kalau minta untuk umat, minta untuk Allah, minta untuk Rasulullah, nggak jadi masalah. Tapi kalau minta untuk pribadi jangan. Tapi pada saat itu saya punya abah bilang begini, hidayah itu kan di tangan Allah. Orang itu mau sedekah atau tidak sedekah itu kan di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Sehingga apa? Jangan kita itu fokus kepada sebabnya, tapi fokus kepada musabibnya. Jangan kita itu fokus kepada sarananya, tapi kita fokus kepada sumbernya. Sumbernya siapa? Allah. Lalu beliau bercerita, supaya kamu itu ketika meminta bantuan untuk pesantren, untuk masjid, untuk madrasah, tidak kecewa, ingatlah cerita ini. Ingatlah kata-kata ini. Apa itu? Abi, kata beliau, Habib Husin Jombang, itu beliau itu banyak menyantuni para janda dan para miskin. Tapi beliau bukan orang kaya. Dari mana dia itu menyantuni? Dari orang kaya. Dia datang kepada orang kaya, saya menyantuni para janda, para miskin. Kau mau bergabung dengan saya? Ayo sisihkan sebagian harta kamu. Setiap kali beliau itu meminta datang kepada orang kaya, beliau kata begini, Inna atait, fallahul mu'ti wa anta mashkur. Wa in manata, fallahul mani wa anta ma'zur. Kalau seumpama kau berikan apa yang aku minta untuk para yatim, para miskin ini, maka aku berterima kasih padamu, tapi sebenarnya yang memberikan bukan kamu, tapi Allah. Tapi kalau seumpama kau tidak berikan apa yang aku minta, jangan khawatir, aku tidak akan menyalahkanmu. Kenapa? Yang mencegah bukan kamu, tapi Allah. Sedangkan kau ma'zur, dimaafkan. Nah, jadi itu. Kalau sudah bisa membedakan antara sumber dengan sarananya, kita akan menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Di sini kita harus paham. Syukur itu kenapa harus dengan hati? Karena harus dibedakan antara sumber dengan sarananya. Lalu yang ketiga, syukur yang ketiga yang harus kita laksanakan yaitu syukur bil arkan. Apa itu syukur bil arkan? Syukur bil arkan itu adalah syukur dengan semua anggota badan kita. Kita gunakan anggota badan kita untuk sholat, kita gunakan yang namanya harta benda kita untuk akhirat kita gunakan semua yang Allah berikan. Semuanya tidak ada lain kecuali untuk beribadah sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, ketika kita tertimpa dengan ujian. Saudaraku semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada seorang pun di antara kita yang tanpa ujian, tidak ada. Semuanya dengan ujian. Oleh karenanya Imam Ghazali berkata, kenapa sih ada perkawinan? Kenapa sih ada kenikmatan dalam perkawinan? Karena itulah maksud kehidupan. Kalau seumpama Allah Ta'ala tidak memberikan kenikmatan di dalam diri seorang wanita, tidak ada seorang pun di antara manusia laki-laki yang mau kawin sama istrinya. Kenapa? Kalau nggak ada kenikmatan dalam diri perempuan, nggak ada satu orang pun yang mau kawin. Tapi karena masih ada kenikmatan, walaupun bawel, walaupun begini begitu sih, walaupun yang penting ada malam Jumat, malam Seninnya. Sehingga kata Imam Ghazali, kenapa Allah tampakkan yang semacam ini? Supaya kita tidak stres. Kalau semua dikasih cobaan terus, stres akhirnya. Sehingga apa? Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Tapi ingat, innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kembali lagi. Jadi sekarang berada di dalam keadaan apa? Oh, alhamdulillah beb, sekarang dalam keadaan yusur, alhamdulillah. Tunggu sebentar lagi, datang lagi. Jadi jangan berharap. Jadi kita itu nggak ada cobaannya, jangan berharap. Katanya saya punya abah, ada 3 hal yang harus diingat. Manusia tidak akan selamat dari 3 hal. Yang pertama, manusia tidak akan selamat daripada kematian. Mau bagaimanapun kayanya, mau bagaimanapun tinggi jabatannya, pasti mati. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia tidak akan selamat daripada omongan orang. Jadi nggak bakal kita itu lepas daripada omongan orang. Mau kita baik diomongin orang, mau kita jelek diomongin orang. Itu pasti. Dan yang ketiga, tidak akan selamat manusia daripada ujian dan cobaan. Siapapun juga. Mau kiai, mau habaib, semuanya ada cobaannya. Oleh karena itu, kenapa ada setiap orang itu ada cobaannya, dan kenapa setiap orang itu ada anugerahnya? Karena Allah Maha Adil. Kalau seumpama kita lihat ada orang yang kita tampak di mata kita, dia ada kekurangan, dia ada cacat, dia buta, dia buntung kakinya atau tangannya, dia terkena penyakit dan sebagainya. Ketahuilah bahwasanya penyakit itu Allah berikan
merupakan sebuah kekurangan pada dirinya, sebagaimana kita juga ada kekurangan seperti dia, cuma bentuknya beda. Sama, jangan cuma, memang kita diperintahkan untuk bersyukur pada Allah Ta'ala karena kita tidak diberikan musibah seperti musibah dia. Tapi ketahuilah, di dalam diri kita itu ada yang setara dengan dia. Cuma kita nggak paham. Kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk melihat. Supaya apa? Supaya ketika kita itu ingat kepada musibah kita, kita bersabar. Dan ketika kita tidak ingat kepada musibah kita, kita bersyukur. Itu maksud tujuannya. Kalau seumpama kita itu mau lepas, tidak mungkin, karena Allah Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia selalu dalam kesusahan. Nah sekarang kalau orang menghadapi kesusahan dengan orang menghadapi kesenangan dan kegembiraan, modal utama yang perlu kita siapkan ketika kita menghadapi cobaan atau ketika menghadapi sebuah nikmat. Nah, itu aja pertanyaannya. Lebih bisa mana? Anak-anak yang belum pernah belajar sama sekali menghadapi suatu kenikmatan, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, atau anak-anak yang harus dia itu menghadapi suatu ujian, cobaan maupun bencana. Lebih mudah mana? Nah, ini kan suatu pertanyaan yang sederhana, tapi harus kita pikirkan. Ini yang terjadi sekarang ini. Ternyata Pak, lebih mudah untuk menghadapi kesenangan. Siapa sih nggak suka dikasih uang yang warnanya merah? Apalagi segepok. Ada yang nggak mau? Ada yang nggak senang, gembira? Ada yang nggak bersyukur? Mama datang sekarang membawa uang merah, tebelnya segini. Datang diberikan kepada saya, bersyukur saya. Terima kasih, luar biasa itu, terima kasih banyak. Segini berapa, Beb? Tebelnya 10 juta lebih kayaknya. Kalau merah lebih 20 juta kira-kira. Pasti kita senang, gembira. Sakit gigi nggak terasa, ya kan? Mudah, setiap hari juga mudah. Tapi ketika kita sakit gigi, bagaimana caranya? Ketika sakit gigi dalam keadaan tersenyum. Sakit gigi tapi tetap menemui tamu. Sakit gigi tapi tetap hadir majelis. Sakit gigi tapi tetap harus sholat. Sakit gigi tapi tetap nggak boleh berbicara dengan yang kotor. Sakit gigi tapi tetap menjaga hati. Sakit gigi tapi tetap bersyukur pada Allah. Itu sulit. Nabi Muhammad itu lebih fokus ajarannya itu bagaimana cara kita menghadapi yang semacam ini. Dan ini yang banyak orang tua sekarang ini mengabaikannya, sehingga anak-anak itu begitu kaget kawin sebulan, 2 bulan, 3 bulan cerai. Kita ingat dulu waktu kita masih muda, kalau ada orang itu cerai, itu jadi omongan sekota. Semuanya sedih keluarganya. Sekarang itu biasa. Kenapa? Karena mereka itu menghadapi ujian yang semacam ini, mereka tidak siap. Disangkanya yang namanya perkawinan itu selalu senang, nggak ada kesenangan. Makanya karena mereka itu tidak pernah diajarkan, sampai-sampai mereka ketika diberikan saudara, nak kamu mau kawin, mau pilih yang mana nak? Pokoknya bu, ya carikan yang cantik, yang tinggi, yang putih, yang menawan dan sebagainya. Nggak ada pilihan yang solihah. Solihah itu terakhir, tapi yang cantik dulu, putih, bening, rambutnya nggak botak, nah, tinggi semampai. Nanti baru yang solihah. Kalau seperti itu, semua pilihan kan kesian yang nggak solehah, yang nggak cantik, yang nggak tinggi, yang rambutnya kurang, yang kulitnya berjerawat, kan kesian. Nah, padahal Allah Ta'ala Maha Adil. Nah, oleh karena itu di sini maka kita harus fahami kenapa wajah kita berbeda-beda. Satu saudara saja berbeda-beda. Coba lihat saya dengan saya punya kakak, kayak saya lebih ganteng. Ya. Tapi alhamdulillah kalau perempuan itu ngelihat saya lebih menarik katanya. Jadi ada sisi-sisi yang Allah berikan tapi tidak diberikan pada yang lainnya. Jadi itu salah satu contohnya bahwasanya Allah Ta'ala itu Maha Adil. Setiap Allah Ta'ala memberikan sebuah cobaan pasti ada kenikmatan yang Allah berikan, sediakan. Innamal usri yusra, innama'al usri yusra, itu pasti. Jadi jangan pernah kita memandang orang lain dalam kekurangannya, tapi cari kelebihannya. Tapi ketika kita memandang kepada diri kita, jangan pernah kita memandang kelebihan kita, tapi cari kekurangan kita. Disitulah kita itu akan menghargai orang lain. Tapi kalau kita itu melihat kelebihan kita, kita akan menjadi sombong.
Kita akan merendahkan orang lain. Padahal dalam diri kita masih ada kekurangan yang setara dengan kelebihan itu. Jadi nggak mungkin itu Allah Ta'ala tidak memberikan dengan satu keseimbangan, itu nggak mungkin. Semuanya seimbang. Yang manapun di antara kita. Coba lihat, orang kaya enak nggak? Jadi orang kaya enak nggak? Enak. Mau beli apa saja bisa. Rumahnya bagus. Bayar listrik nggak jadi masalah. Mobilnya mewah. Mau kawin berapa saja bisa. Ya kan? Semuanya bisa diraih karena kaya. Semua orang berharap, ya Allah semoga mantuku jadi mantu orang yang kaya, ya kan? Selalu bahkan kita berdoa menjadi orang kaya. Bahkan ada satu doanya Nabi nggak pernah kita ucapkan. Kalau disodorkan, bahkan kalau saya baca nggak ada yang mengamini. Yaitu Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Amin. Nggak ada yang amin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Ada yang mau? Ini doanya Nabi, hadis sahih ini. Tapi lihat bagaimana. Karena apa? Karena kita melihat cuma satu sisi. Kita melihat orang miskin, berarti orang yang nggak punya, orang yang sengsara, orang yang nggak bisa beli apa-apa, orang yang nggak dihargai dan sebagainya. Tidak melihat bagaimana keutamaan dan kelebihan orang miskin. Karena kita melihat cuma kekurangan saja. Jadi kemiskinan itu ada kekurangan, tapi di balik kemiskinan ada kelebihan. Kelebihannya apa? Dunia itu hidup berapa lama sih? 60 tahun sampai 70 tahun kan? Paling lama 100 tahun. Habis itu sudah selesai. 100 tahun miskin. Hidupnya miskin. Tapi nanti ketika kita berada di akhirat, yang miskin ini cepat masuk surganya. Kenapa? Karena apa aja? Mau dihisap, orang nggak ada hartanya. Sehingga apa? Kata Nabi Muhammad, hisab satu nikmat itu bisa sampai menghabiskan waktu 40 tahun namanya. Bagaimana kalau sama dia itu mempunyai kekayaan yang banyak, mobil yang banyak, uang melimpah, tanah di mana-mana sebagainya. Apa enggak pegel dia nanti? Ingat kan bagaimana cerita yang saya sampaikan di dalam penutupan itu? Hisab itu kayak gimana sih, Beb? Gitu. Ada yang bertanya, hisab itu kayak gimana? Ada orang alim yang menjelaskan dengan penjelasan yang sangat terang, sangat jelas. Di mana beliau ingin menjelaskan konsep hisab yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran maupun Nabi Muhammad dalam hadisnya seperti ini. Anak-anakku, kalau kalian ingin tahu hisab, maka kalian aku berikan sebuah kejadian. Nanti hari Kamis kalian semua kumpul ya di rumah. Baik guru, saya akan bagikan uang. Subhanallah. Yang pertama dari 5 orang itu, ya, pertama dikasih uang 100 real. Yang kedua dikasih 80. Yang ketiga kasih 70. Yang ketiga kasih 50. Yang keempat kasih 30. Yang terakhir kasih 10. Nanti hari Sabtu kalian datang ya. Kalian harus mempertanggungjawabkan untuk apa itu semuanya. Baik guru. Ini yang tanya bagaimana hisab itu justru dikasih 10 real, yang paling sedikit. Yang nggak tanya malah kasih 100 real. Sehingga apa? Dia sempat berasa itu, kenapa sih? Aku yang bertanya kok malah aku yang dikasih sedikit. Sempat dia itu berkata begitu. Tiba-tiba datanglah hari Sabtu. Ketika hari Sabtu datang, maka diperintahkan oleh gurunya, ayo siap-siap kalian membacakan untuk apa penggunaan uang yang telah aku berikan. Tulis semuanya secara mendetail. Baik guru. Tapi tidak boleh membacanya kecuali harus di tempat ini. Apa itu tempat itu? Ternyata Pak gurunya itu mempersiapkan tempat yang seperti besi lempengan begitu yang dibakar dengan api. Sehingga Pak masing-masing membacanya di atas itu. Nah, jadi yang 100 real itu dia baca sambil kepanasan kakinya, dia baca 1, 2 kepanasan lama banget gitu. Sampai akhirnya melepuh kakinya. Yang kedua, yang 80 real ya tidak selama yang pertama, tapi masih lama juga, sampai melepuh juga kakinya. Yang ketiga, 50 real, melepuh juga kakinya. Yang keempat, 40 real, ya 30 real, melepuh juga kakinya. Yang terakhir, dia cuma dapat uang 10. 10 itu hanya beli kerupuk. Hanya dia bilang, saya dapat uang 10.000. Sehingga apa? Saya cuma beli kerupuk, selesai langsung keluar. Ini bayangkan nih Bu. Jadi ingat Bu, ucapan yang ibu sampaikan menyakiti hati suami itu semuanya dicatat, nanti akan dihisab.
Bapak-bapak pernah sampai menyudutkan istri, sampai memukul, sampai melukai perasaannya, itu pasti dicatat dan itu akan dipertanggungjawabkan. Nggak ada lagi yang namanya, oh istriku berpelukan dan sebagainya pada saat itu berkeluh kesah secara romantis, nggak ada lagi nanti. Bahkan masing-masing di antara kita itu mengatakan, hai istriku, siapa bilang aku istrimu? Aku bukan istrimu. Jadi pura-pura nggak kenal. Kenapa? Karena masing-masing takut pada saat di dunia dulu dia pernah menzaliminya, di saat itu tidak ada kezaliman, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Ini yang kita takutkan. Oleh karenanya Nabi Muhammad berpesan kepada kita, isbiru ala ma antum alaih, isbiru ala ma antum alaih hatta talqauni al haud. Sabarlah kalian di dalam menjalani apa yang kalian jalani itu. Sampai kapan? Sampai kalian itu meninggal dunia. Aku tunggu kalian di Telaga Kausarku. Semoga kita termasuk ditunggu. Nah, jadi saya teringat juga kepada pesan saya punya abah. Waktu itu umur saya masih 11 tahun. Saya naik becak, diajak saya punya abah untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Jami' Bangil. Saya punya abah berkata begini, Segaf, dari sekarang sampai kapanpun, sampai kamu meninggal, kamu harus berada di dalam titik nol. Saya pikir, kenapa titik nol? Kok bukan nomor 1? Atau angka yang banyak, 100? Pada saat itu saya sedang muskil, tapi setelah kita itu jalani kehidupan, ternyata apa? Ternyata sulit. Sesulitnya pekerjaan yang dilakukan manusia itu adalah mempertahankan sesuatu kebaikan sampai kita meninggal seperti itu. Saya punya abah bilang apa? Sekali kamu itu melihat abahmu ini mempunyai sifat begini, begini kamu akan kenal aku sampai aku meninggal seperti itu. Itu nggak mudah. Kita nggak boleh marah. Kita harus tawadu. Kita harus sabar. Itu tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala begitu saja tanpa ujian. Diuji oleh Allah Ta'ala. Masih tetap sabar enggak? Masih tetap sabar enggak? Masih tetap sabar enggak? Sampai meninggal kita diuji. Masih tetap sabar enggak? Masih tetap enggak marah enggak? Masih tetap dia itu enggak mau menzalimi enggak? Terus itu sampai kita meninggal. Itu yang dimaksudkan Nabi Muhammad. Kalau kita itu enggak selalu dicas seperti sekarang ini, enggak selalu hadir majelis taklim seperti sekarang ini, maka bagaimana kita bisa mempertahankannya? Oleh karenanya Bu, kalau seumpama ibu-ibu ditanya nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini, yang terbesar itu apa? Jawabannya adalah nikmat hadir majelis taklim. Itu paling besar. Dengan kita hadir majelis taklim baru kita tahu, ya Allah, ternyata kehidupan seperti itu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq saja yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, kalau kalian ingin melihat seorang manusia yang nafsunya itu sudah mati, lihatlah pada Abu Bakar Siddiq, yang walaupun dia itu setelah meninggal dunia Nabi Muhammad SAW, maka beliau itu dari sebelum meninggal dunia sampai setelah meninggal dunia itu beliau mulutnya itu ditaruh batu 3 butir. Kalau sudah mau ngomong dikeluarkan dulu, ngomong dulu, masukin lagi. Sehingga apa kata Syekh Umar? Dari Abu Bakar, kenapa kau mempercapai diri kamu? Setiap kamu mau ngomong buka dulu, masuk lagi, buka dulu, masuk lagi. Ngapain? Apa kata beliau? Ini yang disampaikan oleh kekasihku Muhammad yang menyebabkan orang itu banyak masuk neraka ini. Berapa banyak orang yang berkata melukai perasaan, dia akan masuk neraka karenanya. Berapa banyak orang yang berbohong, itu akan dicatat, akan masuk neraka karenanya. Berapa banyak dia itu berghibah, akan menjadi dicatat, dan itu pasti catat, itu akan menjadi sebab masuk neraka. Oleh karenanya sebelum aku itu mengalami yang semacam itu, lebih baik aku taruh batu supaya aku ingat bahwasanya ini semuanya ada hisabnya di sisi Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang sudah seperti itu sifatnya, yang pernah suatu kali waktu beliau itu juga ditegur oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena beliau itu tidak pernah makan dan minum kecuali tanya, dari mana ini? Kita kan enggak, yang penting ada makanan apalagi enak, tambah malah enggak tanya. Kenapa? Takut enggak jadi makannya. Setiap makan beliau tanya, dari mana ini? Berasal dari mana? Subhanallah, suatu waktu beliau itu pulang ke rumahnya dan keadaan lapar banget. Disediakan di atas meja makannya itu makanan. Sehingga begitu dia makanan tersebut langsung dimakannya. Begitu dia makannya datang budaknya, loh, tumben. Enggak seperti biasanya kamu itu bertanya dahulu kok langsung dimakan makanan itu. Oh iya, dari saking laparnya. Dari mana makanan ini? Ini makanan saya dapatkan hadiah daripada orang Quraisy yang belum masuk Islam, yang dia itu bikin pesta perkawinan. Astagfirullahaladzim tadi. Dia langsung memuntahkan, dimasukkan tangannya ke dalam mulutnya, dimuntahkan, minum lagi, dikorek-korek, dimuntahkan, sampai air yang keluar itu seperti air yang masuk dalam diri. Dia masuk ke dalam air, kemudian keluar sama seperti itu, murni, bersih. Artinya apa? Nggak ada lagi sudah bekasnya dalam perut itu, nggak ada lagi. Tapi tetap dia berusaha, Apa kata Sayyidina Umar? Wahai Abu Bakar, kamu lihat sendiri.
Air yang keluar itu sudah tidak ada lagi kotorannya, yang berarti bahwasanya yang kamu makan itu sudah keluar semuanya. Apa kata beliau? Demi Allah aku bersumpah, kalau seumpama tidak keluar apa yang telah aku makan tadi, kecuali dengan aku melepaskan rohku, aku akan lepaskan rohku. Sampai sebegitunya. Siapa dia? Si Abu Bakar Siddiq. Nah, oleh karenanya sekarang ini Pak, jangan tergantung pada amal kita. Kalau kita tergantung amal kita, terlalu banyak maksiat kita, terlalu banyak dosa kita. Yang kita cari sekarang syafaat. Cintai habaib, cintai zuriat Nabi. Kenapa zuriat Nabi ada di antara kita? Supaya Nabi Muhammad itu mempunyai keluasan seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Sehingga apa? Mereka itu ada batasnya. Nanti tidak ada lagi habaib. Kata Nabi Muhammad SAW, ahlu baiti amanun di ahli ardi kan nujumi amanul ahli sama. Fa iza zahaba ahlu ardi jaa ahlul ardi. Faiza zahaba ahlu baiti jaa ahlul ardi minal ayati makanu yu'adun. Keluargaku ini adalah sebuah pengaman atau juru aman bagi penduduk bumi. Kalau sudah mereka tidak ada lagi, berarti apa? Ada waktunya. Mereka tidak ada lagi. Kapan? Kalau kita melihat Al-Quran, sudah tidak ada lagi tulisannya. Di saat dulu kita cari Habib satu, enggak ada. Semuanya meninggal. Di saat itulah Nabi Muhammad sulit untuk memberikan syafaat kepada mereka yang hidup di saat itu. Sekarang tunjukkan, mereka itu cuma mata-matanya Nabi Muhammad, perekam Nabi Muhammad. Kalau tampak di matanya baik, insya Allah masuk ke dalam hati Nabi Muhammad dan masuk catatan Nabi Muhammad. Semoga itu termasuk semacam itu. Dekati para ulama. Kita sodakoh jariyah, taruh di masjid, taruh di pondok, walaupun sedikit semampu kita taruh pesantren pondok di mana-mana. Barangkali dengan itu kita mendapatkan syafaat. Hanya dengan itu saja. Kalau kita mengharapkan amal kita, yang mana amal kita? Amal kita yang mana? Salat kita yang mana yang bisa khusyuk? Yang mana gitu? Kita masih ingat bagaimana seorang Bani Israel yang diceritakan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dia itu beribadah selama 500 tahun lamanya. Ibadah terus, nggak pernah maksiat. Ibadah, tidak pernah maksiat. Tapi Allah Ta'ala untuk mempermudah seorang hamba itu beribadah kepada Allah, maka dia itu kasih tempat yang tersembunyi. Kasih tempat jauh daripada manusia, sehingga jauh daripada fitnah. Kemudian untuk makannya Allah tumbuhkan yang namanya pohon buah delima. Setiap waktunya makan, buah delima itu dimakan. Dan di bawahnya itu ada mata air, sehingga dia dengan mudahnya dia minum air itu. Jadi hidupnya seperti itu, nggak kemana-mana. Tapi digunakan untuk ibadah sampai 500 tahun lamanya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia diceritakan oleh Nabi Muhammad, katanya di padang mahsyar diperintahkan hamba itu setelah ditimbang amalnya lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, udkhul jannata birahmati, masukkan hambaku ini dengan rahmatku. Maka di itu tanda tanya, amalku selama 100 tahun ini mana? Kenapa enggak disebutkan? Kok birahmati? Akhirnya apa? Ya Rabb, aku enggak mau masuk surga dengan rahmatmu, tapi aku masuk surga dengan amalku. Oh, kalau begitu harus di-relay, harus diulang-ulang. Subhanallah, diambil kenikmatan mata satu, bukan dua, satu saja. Taruh kenikmatan mata satu, disyukuri apa tidak, kemudian dikasih semua amalnya, taruh di satu timbangan yang lainnya. Subhanallah, kalah. Apa kata Allah Ta'ala? Bawa dia ke neraka, masuk ke neraka. Bisa itulah kemudian dia itu memohon maaf kepada Allah dan meminta ampun pada Allah, bahwasanya semua yang kita lakukan itu berkat Allah. Kita ibadah, kalau Allah nggak kasih kekuatan, bisa ibadah. Kita ibadah, kalau Allah nggak kasih ketenangan, bisa ibadah. Kita mau sedekah, kalau Allah nggak kasih uang, bisa sedekah. Kita punya uang, tapi kalau nggak ada yang bisa menerima sedekah itu, kita bisa sedekah. Semuanya Allah yang memberikan semuanya. Sehingga apa? Syukur kita itu membutuhkan syukur, istighfar kita itu membutuhkan istighfar. Semuanya dari Allah. Nah, oleh karenanya untuk kita mengetahui sumbernya itu tidak mudah. Yang kita lihat selalu sarananya, tapi sumbernya kita tidak pernah melihatnya. Kita selalu mendekat pada orang kayanya, sementara kita tidak pernah mendekat kepada zat yang memberikan kekayaan kepada orang kaya itu. Tapi yang kita bawakan orang kaya, bangun tidur, dilihat orang kaya itu di mana sekarang, didekati dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa yang memberikan kekayaan itu bukan dia, tapi Allah SWT. Bangun malam, dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Nah, itu. Nah, oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, ayo ingat terus pesannya Nabi Muhammad, isbiru ala ma antum alaih hatta talqauni alal haud, sabarlah kalian di dalam menjalani kehidupan ini. Yang penting itu adalah bagaimana respon kita, itu saja yang dinilai. Ibadah kita itu sama sekali tidak akan berpengaruh kepada kemuliaan Allah,
ketinggian derajat Allah, sama sekali nggak berpengaruh. Allah Ta'ala tidak perlu kepada ibadah kita, tidak membahayakan juga maksiat kita. Tapi yang Allah ingin lakukan dan ingin menghisab daripada kita itu adalah respon kita bagaimana. Ketika kita dikasih nikmat bagaimana, ketika kita dikasih cobaan bagaimana, ketika kita berada dalam keadaan taat bagaimana. Apakah dia itu merasa bahwasanya taat ini semuanya dilakukan karenanya, sehingga dia itu ujub, sehingga dia itu sombong, atau dia pasrahkan pada Allah. Alhamdulillah ya Rabb, Engkau telah memberikan aku taufik dan hidayah sehingga saya bisa datang ke tempat ini. Alhamdulillah ya Rabb, Engkau berikan taufik dan hidayah, berikan kekuatan, kesehatan, Engkau bisa memasukkan aku di dalam majelis orang-orang soleh seperti sekarang ini. Alhamdulillah ya Rabb. Nah, itu respon yang diperintahkan Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah ketika kita melakukan maksiat, jangan kita putus asa. Jangan kita putus asa. Jangan sampai kita melihat orang yang maksiat itu berarti orang yang sangat zalim, menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah berkehendak. Allah berkehendak. Kita ingat bagaimana ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dia itu melewati orang yang sedang meminum khamar sampai tepar di tanah. Ketika di saat dia itu tepar di tanah itu, maka tiba-tiba dia itu memanggil, "Ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir," dipanggilnya. Sehingga ketika dipanggil, maka dia datang. Dia tanya, apakah posisi aku sekarang ini yang sangat jelek di mata Allah itu bisa berpindah kepada posisi kamu yang sangat dekat pada Allah? Apa kata beliau? Gal iya. Tinggal kalau idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Allah yang mau aku jadi orang soleh, makanya aku jadi orang soleh. Allah yang mau aku jauh daripada ketaatan, daripada kemaksiatan, sehingga aku jauh daripada kemaksiatan. Allah yang mau aku melaksanakan taat, sehingga aku mau melaksanakan taat. Kalau Allah gak berkehendak, apa beda kita dengan mereka? Nah, menjaga supaya hidayah itu tetap bersama kita, itu pekerjaan yang paling sulit. Nah, caranya bagaimana? Jangan jauh-jauh daripada sebab hidayah. Datang lagi sampai Rasulullah itu melayu kita. Barang siapa yang hadir majelis taklim seakan-akan dia itu keluar di dalam jalan Allah. Kalau meninggal di antara niat, kita akan hadir lagi. Bulan depan kita akan hadir lagi. 2 bulan lagi kita akan hadir lagi. Meninggal di saat itu berarti meninggal dalam keadaan syahid. Semoga kita seperti itu. Amin. Dan semoga kita termasuk yang ahli majelis. Semoga kita termasuk ahli hidayah. Ya Allah, bersihkan hati kita ya Allah. Ya Allah, kalau seumpama Engkau tidak memberikan kenikmatan kepada kami tidak bisa merasakan kenikmatan itu ya Allah. Ya Allah, berikan kenikmatan kepada kami semuanya ya Allah. Berikan kami nikmat yang terkait dengan menghubungkan diri kepadamu ya Rabb. Berikan kami hidayah, berikan kami riayah, berikan kami inayah, berikan kami syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami syafaat daripada para ulama, berikan kami syafaat daripada para habaib zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, demikianlah apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Ayanda Dr. Habib Segaf Hasan Bahrun. Dan teringat akan kata-kata dari ulama besar dari Hindi, yaitu almarhum Dr. Muhammad Iqbal. Apa kata beliau? Kohi bina demini hehe zotos kotak lep desaktehe agar apna kahut kacor karnasi wohi tos kotak lep tigahe. Yang artinya tiada sesuatu atau masalah yang mempersulitkan kepada kamu, tapi kesulitan itu adalah letaknya pada kamu sendiri. Justru itu kami simpulkan, janganlah putus asa. Putus asa itu adalah dosa, putus cinta adalah biasa. Nah, sebelum kami doa penutup, maka kami atas nama Ayanda, Adik Saifuddin sekeluarga, dan Ustadz Ahmad Zaini Saifuddin sekeluarga akan mengucapkan ampun dengan beberapa lewat pantun. Pinang tua berumpun-rumpun, pinang muda berangkap-rangkap, dengan tua-tua dan ulun banyak minta ampun, dengan muda banyak minta maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan sampai diroyal-royalkan. Bila ada kata-kata ulun salah, jangan sampai dipiralkan. Kalau salah ada umur sedumur di ladang,
Boleh jadi ternyata ada Ghazali dengan Adnan. Insya Allah kalau umur kita panjang, kita akan bertemu kembali dengan majelis taklim bulanan. Dan yang terakhir, buah jeruk, buah anggur, buah pisang, buah kelingking, buah inilah yang disuguhkan pada malam ini. Maka mari kita tutup dengan doa yang mana, nah, maka pendapat Ayahanda Abu Habib Zain memintakan Habib Ahmad Al-Habsyi untuk membacakan doa. Wabi hasil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa ta'dilana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرامي يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Dengan doa tadi berarti akhir sudah acara kita. Maka kepada yang mulia Ayahanda Habib Zain, Habib Segaf dan yang lainnya, kami persilahkan untuk dapat meninggalkan panggung, dan juga hadirin boleh untuk pulang digiringi sambil oleh grup Maulud ding ding ding. Ya, ulun sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.